أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Orang Madinah ini, mereka join bersama pada harta Abdurrahman bin Auf. Karena mengapa? Tidak ada satu orang pun di kota Madinah kecuali telah mencicipi dinarnya Abdurrahman bin Auf. Karena beliau menyatakan bahwa Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sepertiga uangnya dipinjamkan kepada penduduk Madinah, sepertiga kan untuk diberikan untuk melunasi hutang mereka, dan sepertiga untuk diberikan secara cuma-cuma kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa sekalian, kembali kita berada pada acara Srikayo, sejarah ringkas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disponsori oleh Pempek Flamboyan cabang Assegaf. Ma'asyiral muslimin ahabbakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang ketika beliau diutus Allah ke muka bumi ini membawa misi rahmatan lil alamin. Dan misi ini kemudian dibawa oleh para sahabat beliau, para tabi'in, kepada umat dan untuk semuanya. Dan hal ini terus berjalan kurun waktu demi waktu. Dan orang-orang yang pertama, yang paling beruntung, yang menerima pendidikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat-sahabat yang mulia. Nah, pada kali ini kita akan membahas siapa sahabat yang paling luar biasa dalam mendapatkan siraman rohani, mendapatkan pendidikan, mendapatkan tarbiyah, mendapatkan luar biasa, pendidikan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya sahabat tersebut bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Siapa Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Sayyidina Abdurrahman bin Auf dulunya beliau bernama Abdul Ka'bah. Tetapi kemudian ketika beliau masuk Islam, nama ini diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Abdurrahman. Beliau masuk Islam di tangan melalui jasa baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdurrahman adalah sahabat yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 orang di antara sahabat yang dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau dikenal sebagai ahadul mubasysyirin bil jannah. Pada kali ini kita akan mengambil sekelumit bagaimana kisah kebaikan Sayyidina Abdurrahman bin Auf hingga beliau dijadikan sebagai orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin ahabbakumullahu jami'an. Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang kita kenal dengan ungkapan beliau, dalluni 'ala suq. Tolong tunjukkan kepadaku di mana letak pasar itu. Siapa beliau? Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang ketika beliau menjadi salah seorang pelopor hijrah kepada kota Madinah yang kala itu bernama Yathrib. Maka beliau ketika datang, maka beliau bersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang sahabat dari golongan Ansor yang kaya yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' seorang milioner di kota Madinah. Hartanya banyak, dia punya anak yang banyak, dia punya investasi di mana-mana. Dengan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka Sa'ad bin Rabi' menyatakan, wahai saudaraku Abdurrahman, aku punya harta yang banyak. Maka jikalau engkau mau, aku bagi 2 harta tersebut untukmu. Aku punya 2 istri, mana yang engkau suka, aku akan ceraikan. Habis masa iddahnya, maka kemudian engkau nikahi. Tetapi apa? Perkataan manusia yang mentalnya ditempa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mental seorang fighter, mental pejuang, mental seorang yang tidak mengandalkan tangan di bawah. Beliau menyatakan, barakallahu fi ahlika wa malik. Wahai saudaraku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberkahi keluargamu, memberkahi hartamu. Aku tak butuh itu semua saudaraku. Yang aku butuhkan, tolong tunjukkan kepadaku di mana letak pasar. Lihat bagaimana mental seorang yang tertempa, ditempa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pribadi yang hanya tidak menengadahkan tangannya untuk minta bantuan. Tapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjadi pribadi yang siap menjadi seorang pejuang. Dalam kondisi apapun, beliau siap untuk menghadapi kondisi yang tersulit sekalipun. Maka beliau kemudian berangkat ke pasar. Beliau kemudian pulang, tidak pulang kecuali telah membawa beberapa potong dirham. Masya Allah, ikhwatal iman dimuliakan Allah. Beginilah mental seorang sahabat yang luar biasa, yang kemudian dari perniagaan yang luar biasa tersebut, maka beliau mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Sampai Sayyidina Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai seseorang dalam satu frasa kata-kata orang Madinah. Orang Madinah ini, mereka join bersama pada harta Abdurrahman bin Auf. Karena mengapa? Tidak ada satu orang pun di kota Madinah kecuali telah mencicipi dinarnya Abdurrahman bin Auf. Karena beliau menyatakan bahwa Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sepertiga uangnya dipinjamkan kepada penduduk Madinah, sepertiga kan untuk diberikan untuk melunasi hutang mereka, dan sepertiga untuk diberikan secara cuma-cuma kepada mereka. Artinya setiap orang Madinah sudah mencicipi harta Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Maka ikhwah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah terhenti sampai itu saja? Ternyata tidak. Pernah pada satu saat Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu beliau menjual tanahnya dengan harta 40.000 dinar emas. Kalau kita konversikan sekarang, 1 dinar kira-kira 4/4 gram emas. Artinya kira-kira 4.250.000. Dikalikan 50.000 dan semuanya diberikan kepada umat Islam untuk membantu kejayaan umat Islam. Sampai-sampai diberitakan setelah memberikan 40.000 dinar itu, maka beliau memberikan 500 kuda, 500 onta, dan setiap orang yang berada jihad fisabilillah, maka beliau berikan sebanyak 500 dinar emas masing-masing. Subhanallah. Ini adalah gambaran sosok-sosok yang cerdas, sosok-sosok yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Bahwa orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang terus mengintrospeksi dirinya dan mereka berupaya beramal untuk persiapan setelah mereka meninggal. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah pribadi yang betul-betul telah memberikan saving yang luar biasa, memberikan tabungan yang luar biasa untuk umat, tapi terlebih lagi untuk beliau secara pribadi maupun keluarganya. Maka radhiyallahu ta'ala anhu an Sayyidina Abdurrahman, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridai Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya, kedermawanannya, dengan kebaikannya, dengan mental entrepreneurnya yang luar biasa, dengan mental kegigihannya, mental kemandiriannya. Maka ini sosok yang patut kita contoh bersama ya ikhwan, bahwa sebagai muslim kita harus berupaya, kita harus berjuang, kita tak boleh mengandalkan bantuan sini dan situ. Orang membantu kita terima, tetapi kalau hanya mengandalkan bantuan orang ini dan itu, kapan kita akan menjadi orang al-mu'tabin ala nafsih? Karena sesungguhnya asasun najah wal i'timadu ala nafsi, bahwa suksesnya seseorang bergantung bagaimana kegigihannya dia dalam menghadapi segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Manfaat TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan gambaran kepada kita, pembelajaran kepada kita dengan sosok yang luar biasa, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang yang memang mentalnya kaya, orangnya kaya dan kayanya secara permanen, orangnya miliuner, orangnya sultan, dan betul-betul mentalnya sultan. Maka berarti bagi kita semua, sosok seperti ini sangat kita butuhkan untuk membantu agama, untuk membantu kemaslahatan umat Islam, untuk membantu kejayaan Islam bersama. Kita butuh pemuda yang bekerja, kita butuh pemimpin yang adil, tapi jangan lupa kita butuh orang-orang yang kaya, yang dermawan, yang mau menyisihkan hartanya untuk perkembangan agama ini insya Allah. Kita doakan mudah-mudahan di Sumatera Selatan, di Indonesia, di dunia ini Allah tumbuhkan ratusan bahkan ribuan jutaan orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf, sehingga kita bisa menjadikan sosok beliau sebagai panutan hingga akhir zaman, dan mereka mendapatkan keberkahan dari pembelajaran yang diberikan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Al-Faqih dan kita semua. Atas kesalahan kami mohon maaf kepada Allah, kita mohon ampun.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.